Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gunawan, kami dari kelompok kami izin presentasi tugas akhir manajemen industri Dirgantara kelas A. Sebagai berikut anggota kelompok kami. Yang pertama itu Faiz dengan NIM 98, Irwan dengan NIM 88, Julius dengan NIM 95, Alvin dengan NIM 94, Valentino dengan NIM 73. Pendahuluan, rumusan masalah, menentukan laba maksimum dan menentukan jumlah frekuensi penerbangan setiap pesawat agar laba optimum. Metode-metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu metode InSlimplik. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara melalui narasumber dan juga mencari data melalui website maskapai yang bersangkutan. Tabel of constraint-nya ada 4, yaitu yang pertama tipe pesawat, mencari tipe pesawat yang berada pada rute. Yang kedua, rute dan frekuensi, mencari rute dari frekuensi serta penerbangannya. Yang ketiga, jumlah penumpang, mencari jumlah penumpang. Yang keempat, biaya operasional dan keuntungan, mencari biaya operasional dan keuntungan menggunakan metode Siplexis. Yang pertama itu tipe pesawat dan rute frekuensinya. Tipe pesawat dan rute frekuensinya di sini kita menggunakan rute Yogyakarta, Jakarta, dan tipenya tipe pesawatnya ada 2, yaitu tipe pesawat Boeing 737-800 NG sebagai X dan frekuensinya penerbangannya sebanyak 2 kali. Dan yang kedua kita menggunakan tipe pesawat Airbus 320 sebagai Y dan frekuensinya penerbangan sebanyak 3 kali. Yang kedua jumlah seat Boeing 737-800 NG, jumlah seat yang diangkut oleh pesawat tipe Boeing ini yaitu 162 seat, dan Airbus 320 jumlah seat yang digunakan oleh pesawat tipe Airbus 320 yaitu berjumlah 186 seat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julius, kami persilakan. 3. Mengolah data yang telah dikumpulkan. Next. GC Air merencanakan akan memakai 2 tipe pesawat dalam melayani rute Yogyakarta-Jakarta, yakni pesawat Boeing 737-800 NG dan Airbus 320. Dengan keterbatasan armada pesawat Boeing 737-800 NG hanya mampu melayani 2 kali penerbangan rute Yogyakarta sampai Jakarta, sedangkan Airbus 320 melayani 3 kali penerbangan. Seat penumpang pesawat Boeing 737-800 NG 162 seat, sedangkan Airbus 320 186 seat. Total demand penumpang Yogyakarta-Jakarta adalah 340. Biaya kebutuhan operasional pesawat Boeing 737-800 NG adalah 540.000, sedangkan Airbus 320 143.000. Jadi, biaya operasional total yang tersedia sama dengan 1.347.000. Sedangkan laba penggunaan pesawat Boeing 737-800 NG sama dengan 85.860.000 dan Airbus 320 sama dengan 26.598.000. Tentukan jumlah penggunaan pesawat yang dipakai masing-masing agar laba optimum maksimal. Next. Ya, jadi di sini ada sebuah pembahasan
perhitungan penggunaan matematis dalam menghitung laba, keuntungan, dan total biaya dari masing-masing pesawat dua maskapai ini. Next. Ya, untuk yang pertama ada tabel langkah kedua, yaitu tabel simplex yang pertama dengan variabel dasar dari Z hingga S4 hingga perhitungan kami dapat di situ NK. Next. Lalu langkah ketiga, memilih kolom kunci yang bernilai negatif dengan angka besar. Di sini terdapat variabel dasar yang kita dapat di angka X1 itu kami mendapat nilai min 340. Next. Langkah 4. Indeks sama dengan NK atau kolom kunci. Jadi dalam pembahasan tabel variabel dasar ini keterangan indeks kami mendapatkan kolom di S1 dan min 340 itu. Jadi dengan keterangan minimum dan total biaya perhitungan. Next. Dan untuk langkah kelima, nilai baris kunci dibagi dengan nilai kunci dengan variabel dasar dan keterangan di situ, dan min X1 sama dengan min 340 dalam tabel berwarna biru 1, dan dengan hasil minimum dan keterangannya. Sekian penjelasan saya lanjutkan slide 16 kepada Faiz. Ya, ini selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu untuk menentukan nilai baru ya. Seperti yang tadi diketahui tabelnya seperti di belakang tadi, sekarang kita cari nilai baru dari baris yang lama. Yaitu caranya adalah dengan baris lama dikurangi dengan perkalian dari antara koefisien pada kolom kunci X dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Seperti dilihat di sini, baris lamanya adalah min 340 ya. Min 340 nanti dikurangkan dengan koefisien pada nilai kolom kunci, yaitu min 340 yang warna merah dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci, yaitu 1. Sehingga min 340 dikalikan 1 adalah min 340. Sehingga min 340 dikurangi min 340 adalah 0. Sehingga diketahui nilai barunya adalah 0. Bisa dilihat lalu dan satu kanan itu, sehingga diketahui nilai baru itu adalah 0, min 61, 340, 0, 0, 0, dan 680. Oke, selanjutnya dan dilanjutkan dengan seterusnya seperti itu. Untuk baris ketiga S2 diketahui nilai barunya sekian, 0101 003, dan next. Ya, baris keempat S3 nilai barunya adalah sekian, 061 540 010 dan 267. Untuk baris kelima atau S4 adalah nilai barunya adalah 080 min 95 001 dan 150. Next. Dan masih bernilai negatif di sana. Next. Nah, ini adalah tabel pertama lama dan tabel kedua baru. Bisa dilihat di situ tabel kedua, tabel yang pertama yang lama adalah yang warna hijau, dan yang tabel yang baru adalah yang warna kuning. Bisa dilihat di situ. Ya, sudah diketahui. Bisa dilanjutkan.
Nah, sehingga kita lanjutkan perbaikan lagi seperti ini. Bisa dilanjutkan. Masih sama seperti tadi, nilai baru karena itu masih negatif. Tadi yang masih negatif adalah min 61, sehingga kita masukkan ke sini. Seperti tadi perhitungannya, nilai baru adalah baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci, sehingga kita masukkan untuk baris pertama Z, baris kedua S1, nilai barunya adalah sekian, dan next. Baris keempatnya atau S3 adalah sekian, dan baris kelima adalah sekian, bisa dilihat. Sehingga, next. Sehingga dihasilkan tabel final, tabel simplex yang dengan perhitungan yang final. Dari sebelumnya yang tabel sebelumnya, terus dilakukan perhitungan sebanyak 2 kali tadi terhadap tabel-tabel itu, sehingga ditemukan setelah perhitungan selesai, finalnya adalah seperti ini. Tidak ada yang negatif, sehingga diketahui hasil nilai kolomnya adalah Z 497, X1-nya adalah 2, dan X2-nya adalah 3. Next. Nah, ini adalah kesimpulannya. Baris pertama, saya tidak ada lagi nilai yang negatif, seperti saya tadi katakan, tidak ada nilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, sudah maksimal, dan tabel tersebut merupakan hasil optimal dari tabel, dan dari tabel final tersebut didapatkan X1-nya mempunyai nilai 2, X2-nya nilainya adalah 3, dan Z maksimumnya adalah 497, di mana X1 adalah mewakili pesawat Boeing 737-800-NG sebanyak 2 pesawat, dan pesawat Airbus 320 sebanyak 3 pesawat. Next. Bisa next. Nah, sekian dari kami, mungkin banyak kesalahan dari kami, dan selanjutnya adalah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekian dari kelompok kami, Pak, untuk presentasi kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan salah. Dan sekian dan terima kasih.